Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan apa penyesalan terbesar Anda? Adapun firman Tuhan terambil dari Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 19 dan tertulis di deskripsi di YouTube ini. Setiap orang pasti pernah mempunyai penyesalan di dalam hidupnya. Tak terkecuali Bill Gates, orang terkaya di dunia. Baru-baru ini, Gates mengungkapkan penyesalan terbesar di dalam hidupnya, yakni ketidakmampuannya dalam berbahasa asing di luar bahasa Inggris. Salah seorang bertanya kepada Microsoft co-founder tersebut, "Apakah ada sesuatu di dalam hidup Anda yang telah Anda sesali karena Anda telah melakukannya atau tidak melakukannya?" Menjawab pertanyaan ini, Gates berkata, "Saya merasa bodoh karena saya tidak tahu bahasa asing. Saya mengambil kelas bahasa Latin dan Yunani di sekolah dan mendapat nilai A. Dan saya merasa itu membantu kosakata saya. Tetapi saya berharap bisa berbahasa Prancis atau Arab atau Mandarin. Saya masih berharap bisa mendapat waktu untuk mempelajari salah satunya. Mungkin Prancis, karena itu yang paling mudah." Gates menambahkan bahwa dia telah mencoba menggunakan Duolingo, platform pembelajaran bahasa, tetapi ia tidak mengikuti pelajarannya. Di sisi lain, Gates mengaku terkesan dengan kemampuan linguistik yang dimiliki oleh pendiri Facebook, Mark Zuckerberg. Dia juga terkesan dengan kemampuan belajar Zuckerberg dan aksinya dalam menjawab seluruh pertanyaan dalam bahasa Mandarin saat berkunjung ke Tiongkok. Saya sempat belajar bahasa lain, tetapi Zuckerberg belajar bahasa Mandarin dengan sangat luar biasa, pujinya. Apa penyesalan terbesar kita di dalam hidup ini? Sebenarnya penyesalan itu bukanlah hal yang buruk. Yang penting adalah kita bisa mengambil hikmatnya, sehingga kita bisa bijak lagi ke depan dan tidak mengulangi lagi kesalahan di masa lalu. Penyesalan itu perlu, tetapi tidak boleh berlarut-larut, sebab hal itu hanya akan membuat kita sulit melupakan kesalahan di masa lalu. Kita tidak boleh terbelenggu oleh kesalahan di masa lalu dan hidup dalam bayang-bayangnya, sebab kesalahan masa lalu tidak bisa lagi kita ubah. Jadi, tidak seharusnya kesalahan masa lalu merusak masa depan kita. Sekedar menyesali kesalahan masa lalu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Tetapi terbelenggu oleh kesalahan masa lalu atau larut dalam penyesalan adalah sebuah kebodohan. Jika saat ini kita sedang menyesali sesuatu hal yang telah terjadi, yang kita anggap tidak perlu kita lakukan atau
yang seharusnya kita lakukan, mari lupakanlah. Sebaliknya, jadikanlah itu sebagai bahan pembelajaran bagi kita dan menjadi turning point dalam bebenah untuk melakukan hal yang lebih baik. Ambillah tekad untuk membuka lembaran baru di dalam hidup kita. Tuhan pun ingin agar kita melupakan semua kesalahan di masa lalu dan menjadikan sebagai bahan pelajaran hidup, serta mengarahkan diri pada masa depan yang lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar aku tidak menyesali kesalahan masa lalu, tetapi memetik pelajaran darinya untuk menatap masa depan yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.